apa yang aku lakukan di H-1 sebelum aku mencapai persyaratan monetisasi. Nah, di Sabtu malamnya juga aku melakukan dua hal, teman-teman. Ini dua hal menurut aku benar-benar penting ya bagi kalian. Yaitu yang pertama, kurang dari 24 jam aku sudah diterima monetisasi sejak aku pengajuan gitu ya. Hai semuanya, welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini aku mau sharing berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya mengenai monetisasi YouTube. Karena alhamdulillah aku sudah termonetisasi dengan YouTube dan aku bakal sharing ke kalian serta ngasih tips and triknya supaya bisa dimonetisasi dengan cepat, yaitu sesuai judul aku, kurang dari 24 jam. Nah, jadi bagi kalian yang baru pertama mampir di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Jadi di sini aku udah buat ringkasannya ya supaya tidak ada yang tertinggal, teman-teman. Jadi yang pertama itu aku mencapai persyaratan monetisasi YouTube yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber di tanggal 23 Januari 2021. Jadi kalau seandainya kalian ngikutin nih YouTube aku, itu sebenarnya YouTube aku tuh udah dari 2019 Juni. Jadi udah hampir 2 tahun, tapi aku di tahun 2019 akhir atau 2020 awal gitu aku tuh sempat vakum. Ya karena permasalahan kuliah lah ya, karena sibuk di kuliah organisasi jadinya vakum. Akhirnya aku baru mulai fokus di YouTube lagi tuh di tahun 2020 pertengahan. Jadi sekitar 6 bulan aku mengejar supaya bisa kembali mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Karena kan prinsipnya atau sistemnya gini kan, kalau seandainya kalian tidak bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam 1 tahun, maka dia itu akan hangus setiap bulannya. Jadi maksudnya nih, misalnya kalian mulainya dari Januari, berarti kan sampai ke Januari kan terhitung dia itu 1 tahunnya kan. Nah, kalau seandainya kalian sampai di bulan Desember atau bulan Januari tahun depannya kalian belum bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, maka ketika di bulan Februarinya kalian tetap nge-YouTube lagi, maka jam tayang di bulan Januari pertama kali kalian buat YouTube dulu tuh itu akan hangus. Jadi dia nggak bakal hangus semuanya, enggak, tapi dia hangusnya per waktu gitu, per jalan. Nah, pokoknya rentangnya itu 1 tahun. Jadi jam tayang dan subscribernya itu harus didapatkan dalam rentang 1 tahun. Jadi kalau seandainya udah 1 tahun 1 bulan, maka 1 bulan yang pertama dihanguskan sehingga dia akan tetap menjadi 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Itu mengenai prinsip, rasaku kalian semuanya udah pada tahu. Nah, kemudian di tanggal 22 Januarinya aku sudah mengecek di monetisasi, itu aku sudah mencapai sekitar 3.980-an gitu. Jadi otomatis aku prediksi 1 hari lagi, yaitu besoknya aku bakal mencapai 4.000-an. Karena aku biasanya mencapai 1 hari itu sekitar 20 jam tayang gitu, karena kan kita masih YouTuber pemula kan teman-teman. Jadi untuk 1 hari palingan belasan atau puluhan gitu. Jadi apa yang aku lakukan di H-1 sebelum aku mencapai persyaratan monetisasi, itu aku ada melakukan beberapa persiapan teman-teman, supaya nantinya pada saat channel aku sudah siap untuk dimonet, aku nggak terlalu sibuk dan aku nggak terlalu banyak masalah gitu di masalah peninjauannya. Jadi yang aku lakukan adalah yang pertama, aku ngecek di seluruh video aku, atau kalian yang sekarang nih misalnya sudah mau monetisasi kan, udah mau mencapai persyaratannya, itu kalian bisa persiapkan dari sekarang. Yang pertama, kalian cek jangan sampai ada video kalian yang melanggar hak cipta. Nah, untuk hak cipta di sini itu sebenarnya ada bermacam ya. Jadi ada hak cipta yang kalian benar-benar itu tuh melanggar, jadi kalian harus take down video tersebut. Dan ada hak cipta yang masih diperbolehkan sama YouTube. Artinya ketika kalian masih ngupload video itu, channel kalian nggak bakal bermasalah. Tapi nanti kalau seandainya kalian sudah dimonetisasi, video itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, seperti itu. Jadi kalian tetap bisa mendapatkan jam tayang dari video itu, tapi pada saat monetisasi kalian tidak bisa mendapatkan monetisasi dari video tersebut yang memenuhi hak cipta. Jadi ada 2 jenis hak cipta yang aku tahu. Kalau seandainya hak ciptanya masih diperbolehkan sama YouTube, artinya tidak berbahaya, itu kan bakal ada peringatan gitu ya di bagian yang hak cipta itu. Kalian coba klik
Kemudian kalau seandainya katanya ini tidak berbahaya untuk channel Anda, maka nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya itu berbahaya, maka lebih baik kalian take down videonya, kalian hapus aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian cek di kolom komentar. Nih, aku buatkan tutorialnya di sebelah sini. Klik. Nah, kalian cek di bagian komentar, yaitu komentar yang spam. Apakah ada komentar yang spam di YouTube kalian? Dan jika ada, kalian hapus semuanya. Jadi kalian cek, kemudian kalian hapus semuanya, jangan sampai ada komentar spam. Yang ketiga, kalian bisa juga lakukan hal ini, tapi ini tuh aku belum bisa pastikan sangat-sangat efektif ya. Tapi aku nih dengar-dengar dari orang saja, jadi lebih baik ya aku lakukan gitu loh, untuk memperyakinkan aku. Yaitu yang ketiga caranya, kalian bisa hapus histori tontonan dan histori penelusuran YouTube channel kalian. Jadi H-1 atau di hari hanya kalian mau daftar monet, itu bisa kalian hapus. Aku kurang tahu ini pengaruhnya apa, tapi setidaknya kalian lakuin aja, nggak ada ruginya juga. Supaya mana tahu ini juga salah satu penunjang agar kalian itu monetisasinya lancar. Jadi ada 3 hal yang aku lakukan selama persiapan sebelum aku mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, kemudian di hari hanya di tanggal 23 Januari, ketika YouTube aku sudah mencapai persyaratan, itu aku belum mendapatkan email dari YouTube. Nah, mungkin kalian ada yang sekarang itu sudah mencapai persyaratan tapi belum dikirim email, nggak apa-apa, jangan khawatir. Mungkin mereka lagi sibuk atau mungkin kalian masih dalam ngantri gitu, bisa jadi. Dan ketika aku mencapai persyaratan itu aku berada di hari Senin, di hari Sabtu malam, jadi malam minggu gitu. Dan sepertinya kalau kalian mengajukan monetisasi di hari Sabtu dan Minggu, itu mereka akan pending hari Senin. Yang jelas pengalaman aku kemarin, aku di hari Sabtu ketika aku sudah mencapai persyaratan, itu aku lakukan hal seperti ini, yaitu aku pencet daftar monetisasi, daftar sekarang. Nah, kemudian ketika aku klik daftar itu, akan muncul 3 langkah. Nah, ini sudah masuk ke langkah monetisasi. Langkah yang pertama adalah tinjau persyaratan. Jadi ini kalian tinggal baca aja persyaratan yang dikasih. Kemudian setelah kalian baca, kemudian kalian centang di bagian setuju dan kalian setujui. Jadi langkah 1 cuman baca persyaratan aja dan kalian setujui. Kemudian langkah 2-nya adalah daftar Google AdSense. Nah, berhubung aku pas pertama kali buat channel YouTube, aku sudah langsung daftar Google AdSense. Jadi aku udah langsung lanjut, langkah 2-nya udah langsung checklist. Jadi aku nggak buat Google AdSense lagi. Tapi bagi kalian yang belum buat Google AdSense, itu bisa langsung klik aja di bagian situ tuh ada dia daftar Google AdSense. Kalian bisa ikutin caranya dan itu tuh udah jelas banget gitu Google AdSense-nya. Atau kalian yang belum tahu gimana caranya, aku juga pernah buat tutorialnya di video yang ini. Jadi kalian bisa daftar Google AdSense dulu jika belum. Itu langkah 2-nya. Jika kalian sudah pernah, maka dia akan langsung checklist ke langkah 3. Di langkah 3 itu adalah peninjauan. Nah, itu adalah tahap akhir gitu guys dari monetisasi. Itu adalah tahap peninjauan. Dan ketika kalian sudah melewati langkah 1, 2, maka tulisan di peninjauan itu adalah proses. Jadi sedang diproses. Nah, banyak juga cerita dari berbagai teman-teman aku yang YouTuber juga, bahwa pada saat peninjauan ini terkadang ada yang mingguan, ada yang sampai bulanan, ada yang sampai berbulan-bulan baru bisa selesai peninjauannya. Dan alhamdulillahnya aku, jadi ceritanya kemarin ketika aku sudah ikutin langkah 1, 2 proses, itu kan di Sabtu malam. Nah, di Sabtu malamnya juga aku melakukan 2 hal teman-teman. Ini 2 hal menurut aku benar-benar penting ya bagi kalian. Yaitu yang pertama, kalian bisa kirim masukan ke YouTube dengan cara seperti ini, klik. Nah, jadi kalian bisa langsung pergi ke bagian lambang kirim masukan seperti ini di YouTube Studio kalian, dan kalian isi kata-katanya seperti ini ya. Kalian bisa ikutin kata-kata yang aku tulis ini.
Ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita Indonesia kan, halo YouTube, saya sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Channel saya adalah, nah, my channel is ini, titik-titiknya kalian isi dengan link video kalian. Cara mendapatkan link video kalian adalah seperti ini. Jadi kalian buka channel kalian, kemudian kalau kalian bukanya dari HP, itu ada titik 3 di atas. Itu kalian tinggal copy aja link dari channel kalian. Itu kalian tempel di main channel is tadi. Kemudian kalian ikutin kata-kata yang ini. Ayo dong di review gitu, thank you gitu. Jadi intinya Indonesia kayak gitu ya. Tapi kalian bisa buat dalam bentuk bahasa Inggrisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kalian kirim masukan, itu kalian gak perlu sertakan screenshot. Jadi cuman kayak teks gitu aja. Itu kalian send. Nah, kalau saran dari aku, kalian bisa kirimnya itu di jam-jam yang kerja ya. Dan ada YouTuber juga yang menyarankan kalian untuk mengirimnya itu, ngirim masukan itu di jam 10 malam atau di jam 2 subuh. Karena sepertinya itu jam-jam mereka yang sangat bekerja gitu loh. Tapi kemarin aku ngirimnya di sore hari, di maghrib gitulah aku kirimnya, di Sabtu maghrib. Jadi sebenarnya itu bakal ngaruh juga cepat atau enggaknya masukan kalian dibaca. Jadi kalau kalian mau kirimnya sore nggak apa-apa juga, bakal dibaca juga. Tapi kalau mau ngirimnya di jam-jam 10 sampai jam 2 malam, bagus juga. Nah, jadi langkah yang pertama itu aku kirim masukan lewat YouTube Studio di desktop. Langkah yang kedua, aku kirim masukan lagi 2 jam setelah masukan yang pertama. Nah, aku kirim masukan lagi 2 jam setelah masukan yang pertama. Itu lewat YouTube Studio di HP. Caranya kayak gini. Nah, kalian bisa pergi ke kirim masukan YouTube Studio kalian. Ini versi iOS ya teman-teman. Kalau di Android beda lagi kayaknya tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kirim masukan. Nah, kalimatnya sama kayak tadi. Dan pastikan email kalian itu yang di atas ini adalah email YouTube kalian ya. Jadi jangan salah email. Jadi email YouTube kalian sebagai pengirimnya. Kemudian kalian kirim. Nah, itu adalah 2 langkah yang aku lakukan di hari H saat aku mencapai persyaratan. Tapi aku belum mendapatkan email loh ini. Aku belum mendapatkan email. Jadi, singkat cerita, di malam itu aku tunggu, akhirnya nggak dapat emailnya. Dan di hari Minggunya juga aku tunggu, nggak dapat juga emailnya. Ini email yang aku maksud ini adalah email congratulations karena kita sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber loh guys. Bukan email diterima monetisasi ya. Email yang aku bilang ini masih email kayak kita tuh diterima secara resmi gitu loh. Kita udah mencapai persyaratan. Itu aku belum mendapatkannya di hari Sabtu dan di hari Minggu. Tapi menurutku itu, persepsiku itu adalah karena hari libur, weekend, maka itu sepertinya dipending ke hari Senin. Dan ternyata benar teman-teman. Di hari Senin jam 2 subuh aku dikirim email congratulations. Ini emailnya, klik. Jadi aku dikasih selamat gitulah ya, karena sudah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribers. Nah, ketika itu aku udah cek emailnya, aku udah senang juga karena sudah secara resmi diterima persyaratannya. Akhirnya aku tunggu dan finally yang kita tunggu-tunggu, di jam 6 sorenya di hari yang sama aku menerima email congratulations itu. Di jam 6 sorenya aku menerima email selamat kamu telah diterima di YouTube Partner. Jadi kita sudah diterima mengikuti monetisasi dari YouTube teman-teman. Itu dari jam 2 subuh sampai jam 6 sore, itu kurang dari 24 jam gitu loh ya. Kalau kita ngitung dari email resmi dari YouTube ya. Jadi kan aku ibaratnya mencapai persyaratan secara resmi itu di hari Senin tanggal 25 itu jam 2 subuh kan. Kemudian di hari itu juga di jam 6 sorenya aku diterima monetisasi. Nah, jadi makanya aku pengen bikin video ini, pengen sharing ke kalian. Mana tahu kalian ada yang kesusahan dalam monetisasi. Jadi aku sebenarnya awalnya juga sangat-sangat takut ya masalah monetisasi dan peninjauan ini, karena sejauh ini aku tuh sering banget ngedengar kalau peninjauan itu berbulan-bulan, bakal lama gitu kan. Jadi aku tuh kayak udah takut duluan, tapi ternyata
ya bisa kita bilang kurang dari 24 jam aku sudah diterima monetisasi sejak aku pengajuan gitu ya. Bisa dikatakan seperti itulah ya, karena aku kan awalnya juga di hari weekend kan. Mungkin kalau kalian daftarnya di hari kerja, mungkin kalian bisa juga di hari itu atau besoknya langsung dapat disetujui monetisasinya. Coba aja ya, mana tahu emang pengaruh di hari kerja dan di hari weekend. Nah, ada beberapa tips yang mau aku sampaikan ke kalian. Ini juga penting banget bagi kalian yang sekarang pejuang monetisasi YouTube, karena aku juga ngerasain betapa berjuangnya kita mengejar 4000 jam tayang, karena kita tahu kita hanya orang biasa ya, bukan artis, bukan ada latar belakang terkenal segala macam tuh nggak ada. Kita emang murni bikin konten sesuai dengan kemampuan kita, dan mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu merupakan hal yang sulit bagi kita orang biasa gitu ya, sangat-sangat sulit. Dan perjuangan itu emang terasa banget gitu, apalagi aku yang udah 2 tahun gitu kan. Tapi di sini aku mau ngasih tips sesuai dengan pengalaman aku aja. Yang pertama, jika kalian ingin monetisasinya lancar, gak ada masalah seperti aku tadi, yang pertama kalian buatlah channel yang sehat. Jadi artinya kalian emang benar-benar bikin konten murni, itu konten kalian, tidak re-upload, kemudian juga gak ada hak cipta di sana. Jadi emang benar-benar sehat lah ya video-video yang kalian tampilkan, yang channel kalian itu emang benar-benar sehat. Terus yang kedua, bikinlah konten yang bermanfaat. Dan ini tuh mungkin lebih ke apa ya, personal dari kalian juga kan. Kalian mau bikin konten yang bermanfaat atau bikin konten yang menghibur, sebenarnya fine-fine aja gitu. Yang penting kontennya sehat lah gitu tadi ya. Yang ketiga, kalian bisa, ini juga penting banget, ini aku dikasih sama YouTuber juga, Kak Mai. Dia ini adalah YouTuber yang ngejelasin tutorial tentang YouTube gitu. Jadi kakak nih bilang kalau kita itu harus buat deskripsi YouTube kita, itu karena penting pada saat peninjauan. Dan aku udah buat juga deskripsi YouTube aku sebelum aku dimonetisasi. Caranya kayak gini, ini di YouTube Studio ya teman-teman. Di penyesuaian, kemudian di deskripsi dasar itu kalian jelaskan YouTube kalian ini tentang apa, konten kalian itu tentang apa, dan pokoknya kayak apa gitu ya, kayak channel kalian dan kenapa kalian bikin channel YouTube itu. Jadi kalian jelasin di situ pokoknya tentang deskripsi channel kalian. Karena kata Kak Mai ini itu tuh merupakan salah satu faktor juga yang bisa memperlancar monetisasi kita. Dan tips lainnya itu aku bakal jelasin di video selanjutnya mengenai cara cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber berdasarkan pengalaman yang aku rasakan selama berjuang ini. Jadi mungkin kalau aku ada kemarin itu salah-salah, nah aku bakal kasih tahu ke kalian yang benar-benarnya gitu, karena aku telah melewatinya kan. Nah, jadi itu saja video kali ini mengenai monetisasi YouTube. Karena dulu aku pernah bikin video monetisasi YouTube, tapi itu video yang awalnya gitu ya, yang awal sebelum kita mencapai persyaratan. Kalian yang belum tonton bisa tonton ini dulu, karena ini tuh penting banget. Ini info dasar, semuanya aku jelasin di sini. Kalau video ini itu emang benar-benar untuk kalian yang sudah mendekati persyaratan nih, udah mendekati 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Jadi semoga videonya ini bermanfaat dan semoga kalian juga bisa segera dimonetisasi. Semoga monetisasinya cepat, lancar, nggak ada masalah, nggak ada hambatan yang bermakna, dan ya semoga kita sama-sama menjadi YouTuber yang sukses ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bisa share juga videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!